Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama. Topik kali ini kita akan membahas tentang Google Scholar. Kita akan berkenalan dengan Google Scholar. Pada part 1 ini kita akan belajar bagaimana mencari referensi dari penelitian terkait dan terkini, serta bagaimana melakukan citasi dari referensi yang sudah kita dapatkan. Tentunya bagi mahasiswa atau akademisi yang lagi mencari referensi, baik itu dari karya ilmiah, buku, tulisan, dan segala macam sumber akademik serta riset yang ada selama ini, itu kita bisa dapatkan di Google Scholar. Saya tidak akan berpanjang lebar tentang Google Scholar pada kesempatan ini. Langsung saja saya akan memperlihatkan bagaimana cara mudah mencari referensi dari hasil riset yang terkait dengan yang kita ingin cari. Ya, sebelum lanjut, pastikan teman-teman semua sudah subscribe dan aktifkan lonceng, serta nanti Anda dapat share link dan informasi yang ada di channel ini, sehingga informasi ini dapat bermanfaat untuk orang lain. Oke, langsung saja. Di layar saya sudah membuka halaman browser. Pada browser, contoh di pencarian Google, Anda dapat mencari dengan mengetikkan Scholar, atau langsung saja pada alamatnya, ya, scholar.google.co.id atau .com, sama saja, ya. Kemudian ada form, ya, untuk mengisi apa yang ingin Anda cari. Misalnya hari ini saya hanya ingin mencari sebuah referensi tentang sistem pakar. Luar biasanya pada pencarian kita biasanya ada beberapa referensi yang sudah ditampilkan jika terkait dengan pencarian yang kita ingin cari. Misalnya hari ini saya ingin mencari secara umum tentang sistem pakar, penelitian-penelitian tentang sistem pakar. Maka kata kunci yang saya ketikkan dari sini akan munculkan beberapa referensi yang tentunya terkait dengan kata kunci yang kita inginkan. Ya. Selanjutnya, untuk menentukan batas pencarian, kita bisa mengakses rentang khusus. Misalnya kita hanya mencari penelitian dari 5 tahun terakhir, misalnya dari 2015 ke 2020. Kita tinggal memberikan rentang tahun, kemudian telusuri, maka referensi akan menampilkan, ya. Maka browser dari pencarian Google Scholar akan menampilkan referensi 2015 ke atas. Ya, contoh misalnya saya ingin mencari referensi dalam 2 tahun terakhir 2019 sampai 2020, maka ya Google Scholar akan menampilkan hasil pencarian kita. Nah, untuk mengakses referensi ini Anda dapat melihat, ya, link. Tinggal membuka dengan cara klik kanan, open new tab, ya, maka Anda akan diarahkan pada referensi tersebut. Tentunya referensi dari jurnal atau dari buku, ya, itu tidak semuanya bisa diakses dalam bentuk PDF, ya. Ya, Anda pasti ketika diklik akan diarahkan kepada alamat websitenya, dan dari alamat website ini nanti di situ Anda akan melihat apakah referensinya memang bisa di-download atau tidak. Ya, cara paling mudah untuk mengenalinya adalah ketika dari referensi yang kita cari di samping sudah memunculkan link PDF, maka Anda tinggal membuka dan secara otomatis referensi tersebut Anda bisa akses dalam bentuk PDF. Oke,
tentunya jika ingin mencari yang lebih spesifik, maka pastikan pencarian Anda di kata kunci itu harus spesifik. Misalnya sistem pakar penyakit pada coklat, misalnya pada kakao ya, pada buah kakao. Nah, maka referensi tentunya akan dimunculkan dari Google Scholar ini. Semua kata kunci ya yang kita ketikkan akan dimunculkan pada Google Scholar, dan Anda bisa melakukan spesifikasi kembali, misalnya 2015 kembali ke 2020, karena tadi 2019 referensi yang muncul itu 107, jadi semakin spesifik hasil pencarian kita. Ya, tentunya ini sangat terkait dengan kata kunci yang kita ketikkan. Jika saya mengetikkan sebelumnya kata sistem pakar, kata kuncinya, maka referensinya adalah 16.900. Jadi ada 16.900 referensi dengan kata kunci sistem pakar. Namun jika yang saya ingin cari adalah sistem pakar penyakit pada buah kakao, maka referensi yang ditampilkan hanya 107. Jadi semakin spesifik. Tentunya referensi yang kita cari akan semakin terkait ketika kata kunci yang kita ketikkan itu semakin spesifik. Kemudian yang kedua adalah untuk mencari referensi terkini, tentunya pastikan Anda membatasi rentang waktu pencarian. Jika proyeknya memang mengharuskan dalam 5 tahun terakhir, maka pastikan di rentangnya ya, misalnya 2015 atau 2016 ya. Maka di sini kita bisa melakukan pencarian ya, melihat referensi mana yang paling terkait ya dari rentang waktu tahun 2016 hingga 2020. Oke, ada beberapa referensi yang ada beberapa trik-trik lainnya ya, kita akan bagikan pada video-video berikutnya. Ya, selanjutnya setelah kita mendapatkan referensi yang kita inginkan, selanjutnya adalah bagaimana merujuk referensi tersebut. Sebenarnya ada aplikasi ya, ada beberapa aplikasi untuk manajemen rujukan, tapi cara yang paling mudah yang bisa Anda gunakan adalah ketika menemukan referensi yang terkait. Ketika Anda telah menemukan referensi terkait, misalnya sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman kakao, ini menggunakan metode forward chaining ya, dan seterusnya. Anda telah memastikan referensinya sudah sesuai dengan yang Anda inginkan ya, Anda download. Oke, Anda baca ya, sudah sesuai dengan referensi yang Anda butuhkan. Langkah selanjutnya dalam kaidah ilmiah adalah ketika referensi ini kita rujuk, maka sebaiknya referensi ini ya diwajibkan bagi Anda untuk mengutipnya pada daftar pustaka. Nah, untuk mendapatkan kutipannya ya yang akan Anda tuliskan di dalam daftar pustaka, cara paling mudahnya adalah dengan klik tanda petik 2 ya, icon kutip yang bisa Anda lihat di setiap hasil pencarian, semuanya pasti ada ya. Anda tinggal klik saja, kemudian Anda tinggal memilih. Ada beberapa model yang ditampilkan di Google Scholar, ada 3 model, ada model MLA, ada apa stylenya, dan ada ISO 690. Pada umumnya pada beberapa karya ilmiah kita bisa menggunakan apa style ya. Anda tinggal copy, kemudian langkah selanjutnya adalah Anda tinggal pindahkan ke file Word, tinggal ya paste, maka ya, daftar pustaka Anda sudah jadi ya, rujukannya sudah jadi yang bisa Anda simpan dalam daftar pustaka. Dan dipastikan bahwa cara Anda menuliskan pustaka ini ya dari referensi yang Anda cari, dipastikan ini pasti akan mudah diindeks oleh Google Scholar, dan tentunya akan bermanfaat bagi si penulisnya karena akan mendapatkan citasi dari tulisan yang mungkin akan Anda publikasikan. Oke, saya kira sampai
di sini dulu ya pembahasan kita. Tentunya masih sangat banyak yang kita akan bahas terkait penggunaan Google Scholar dan manajemen referensi ke depan. Pastikan Anda tetap subscribe di YouTube channel ini dan aktifkan loncengnya agar tetap up to date terhadap video-video bermanfaat berikutnya. Pastikan Anda juga share ke teman-teman atau ke rekan-rekan Anda yang membutuhkan sehingga informasinya dapat lebih bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.